Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferlinda Malengara, NIM 22032409. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malang, Prodi D3 Perekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi anatomi fisiologi sistem digestif sebagai tugas video yang diberikan oleh Bapak Henry Didharto, Escape Nurse MPD. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan serangkaian yang memiliki fungsi untuk pencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Tujuan pencernaan ini adalah untuk mengubah ukuran molekul makanan menjadi bentuk lebih kecil atau halus. Sedangkan pencernaan secara kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan enzim. Organ yang termasuk dalam sistem pencernaan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Sistem pencernaan memiliki fungsi utama mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah menyemas limpah padat makanan untuk dibuang sebagai feses. Tubuh memiliki sistem pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau kerongkongan, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Organ-organ tersebut memiliki fungsi berbeda dalam mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Selain organ pencernaan tersebut, tubuh juga membutuhkan zat-zat yang dihasilkan oleh empedu, kelenjar air liur atau ludah, serta pankreas untuk membantu pencerna makanan. Anatomi sistem pencernaan. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, hati. Yang keempat, empedu. Yang kelima, lambung. Yang keenam, pankreas. Yang ketujuh, usus besar. Yang kedelapan, usus halus. Yang kesembilan, rektum. Dan yang terakhir, anus. Mulut. Mulut merupakan organ pertama yang terlibat dalam proses pencernaan dan berhubungan langsung dengan lingkungan luar tubuh. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan udara pada makhluk hidup. Makanan yang masuk ke mulut akan melewati saluran pencernaan lain, dicerna dan diserap di usus, kemudian sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Di dalam mulut terdapat beberapa komponen penting, di antaranya gigi, lidah, dan kelenjar liur atau kelenjar saliva. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara kimiawi dan mekanis. Pencernaan mekanis dan mulut dilakukan dengan bantuan gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan dengan bantuan enzim ludah atau air liur yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau kelenjar saliva. Adapun fungsi mulut diantaranya yaitu sebagai salah satu organ dalam sistem pencernaan, dapat membantu proses pernapasan, dapat mengatur saluran keluaran suara saat berbicara. Bagian-bagian mulut. Bibir. Bibir merupakan bagian luar mulut. Terdapat dua buah bibir, bagian atas dan bawah. Permukaan luar bibir ini dilapisi kulit yang mengandung folikel, rambut, serta beberapa kelenjar. Permukaan tengah atau area transisional bibir merupakan lapisan epidermis yang transparan, sedangkan permukaan dalam bibir merupakan membran mukosa. Pipi. Pipi merupakan area yang berada di samping mulut. Bagian ini terdiri dari otot. Otot yang berada pada bibir sangat berperan saat terjadinya proses mengunyah. Otot ini disebut otot mastikasi atau pengunyah. Gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan yang terletak di dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong, merobek, dan mengunyah makanan sebelum makanan tersebut masuk ke dalam bagian pencernaan. Selanjutnya, gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian utama, diantaranya yaitu 1. Mahkota gigi puncak. Mahkota gigi
yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Lapisan ini terlihat berwarna putih karena dilapisi oleh struktur yang disebut email gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. 2 leher gigi atau kolom. Leher atau kolom gigi yaitu bagian gigi yang sudah tertanam ke dalam gusi. Bagian ini merupakan pembatas antara mahkota dengan akar gigi. Yang ketiga, akar gigi. Akar gigi merupakan bagian yang tertanam di dalam rahang sehingga tidak tampak dari luar. Manusia mempunyai beberapa jenis gigi. Setiap jenis gigi memiliki jumlah akar yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akar, ada yang memiliki 3 akar. Berdasarkan bentuk dan fungsinya gigi manusia terdiri atas 4 macam, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi pemolar, gigi molar. Sedangkan berdasarkan usia, gigi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu gigi susu dan gigi permanen. Lidah merupakan organ yang termasuk ke dalam panca indera dan juga sebagai organ yang menunjang sistem pencernaan. Lidah berfungsi sebagai indera pengecapan, yaitu untuk memberikan rasa kepada setiap objek yang masuk ke dalam mulut. Selain itu, lidah juga berfungsi sebagai penunjang proses pengunyah dan menelan. Lidah juga sering disebut dengan lingual atau glosal. Lidah merupakan jaringan otot lurik atau otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Fungsi utama lidah diantaranya yaitu 1. Sebagai indera perasa atau indera pengecap. Yang kedua, sebagai organ pencernaan untuk mencerna dan menelan makanan. Ketiga, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Gusi atau gingiva yaitu jaringan mukosa yang menutupi tulang rahang di dalam rongga mulut. Jaringan gusi sebenarnya memiliki warna transparan, namun terlihat merah di luar karena jaringan ini mengandung begitu banyak pembuluh darah di dalamnya. Gusi berhubungan dengan gigi dan tulang melalui struktur yang disebut serat periodontal. Langit-langit mulut atau palatum. Langit-langit mulut atau palatum merupakan lipatan membran yang disusun oleh kumpulan otot dan tulang. Uvula membantu proses menjaga makanan agar tidak masuk ke saluran pernapasan saat kita menelan dan juga dapat mempengaruhi produksi suara. Uvula yaitu jaringan lunak yang bisa dilihat seperti menggantung di atas tengah rongga mulut. Uvula memiliki otot kecil yang disebut musculus uvula yang membantunya berkontraksi sehingga bisa mengisi ruangan di belakang tenggorokan. 2. Esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan yaitu berada setelah faring dan sebelum lambung juga melekat pada trakea. Esofagus juga diartikan sebagai organ pencernaan yang memiliki bentuk seperti tabung berotot di mana fungsi esofagus ini yaitu membawa makanan dari mulut ke lambung. Esofagus mendorong makanan dengan gerakan hasil kontraksi otot. Gerakan kontraksi otot dalam esofagus untuk mendorong makanan disebut gerakan peristaltik. Ukuran panjang esofagus atau kerongkongan orang dewasa mencapai 23 sampai 25 cm dengan lebar berkisar 2 cm. Fungsi esofagus. Fungsi utama esofagus atau kerongkongan adalah membawa makanan atau cairan dan air liur dari mulut ke hati. Dalam esofagus terjadi proses penggulungan makanan dengan bantuan gerak peristaltik. Bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya yang pertama, bagian superior 1-3 atau esofagus. Sebagai besar otot penyusun esofagus, pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja sebagai sadar atau bisa dikendalikan. Yang kedua, bagian tengah 2-3 tengah esofagus, terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. 3. Inferior 3-3 bawah esofagus. Otot penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar vital dan tubuh manusia.
Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar di dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan bagian atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Lobus kanan hati merupakan bagian terbesar yang ukurannya 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Fungsi hati, menghancurkan sel darah merah. Fungsi hati yang satu ini bukannya menghancurkan sembarang sel darah merah, tapi sel darah merah yang sudah tua. Proses ini akan membuat fases berwarna coklat. Namun, jika fases ini berwarna pucat atau putih, ataupun warna oranye menjadi lebih gelap, bisa menjadi pertanda adanya masalah pada organ hati. Contohnya, hepatitis yang disebabkan oleh virus. Selain warna fases dan oranye, masalah hati juga bisa ditandai oleh perubahan warna mata dan kulit. Umumnya, warna mata berubah menjadi kekuningan atau mengindikasikan adanya penyakit kuning dalam tubuh. Penyakit kuning atau jaundice ini disebabkan oleh penumpukan bilirubin. Yang kedua, membersihkan darah. Fungsi hati lainnya adalah membersihkan darah dari senyawa berbahaya, seperti yang berasal dari obat-obatan, alkohol, hingga beracun. Memproduksi protein. Organ yang satu ini bertanggung jawab untuk memproduksi protein seperti albumin yang berfungsi menjaga cairan dalam sistem sirkulasi tubuh. Protein yang berperan sebagai faktor pembekuan darah dan sistem kekebalan tubuh juga dihasilkan oleh hati. Yang keempat, metabolisme protein. Hati juga berperan dalam membantu metabolisme protein dengan mengubah amonia menjadi urea yang dikeluarkan bersama urin oleh ginjal. Penyimpan nutrisi. Hati juga berperan penting dalam proses penyimpanan nutrisi tubuh. Misalnya zat besi, vitamin A, B12, D, dan K, serta asam folat. 5. Cairan empedu dan energi. Organ ini berperan dalam produksi cairan empedu yang bertugas membantu dalam memproses pencernaan makanan. Di samping itu, hati juga menyimpan energi untuk tubuh dalam bentuk glikogen dan mengubahnya menjadi glukosa ketika glukosa darah rendah. Yang keenam, trigliserida dan hormon. Organ terbesar ini bertanggung jawab atas produksi kolesterol dan trigliserida, seperti protein pembawanya agar dapat dialirkan dalam darah. Tak hanya itu, hati juga berfungsi untuk memproduksi hormon pertumbuhan anak-anak. Bagian-bagian hati. Lobus kanan adalah bagian terbesar di hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang berbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantung empedu. Kantung empedu atau juga getah empedu gallbladder merupakan organ yang berbentuk seperti buah pir yang dapat menyimpan kurang lebih 50 ml. Empedu yang dibutuhkan oleh tubuh untuk proses pencernaan. Pada tubuh manusia, panjang kantung empedu merupakan sekitar 7-10 cm, serta memiliki warna hijau gelap. Hal ini bukan karena warna jaringannya, melainkan disebabkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Organ tersebut terhubungkan dengan hati, serta juga usus 12 jari atau duodendum dengan melalui saluran empedu. Kantung empedu tersebut memproduksi sekitar 600 sampai 1200 ml cairan empedu per harinya. Apabila dalam keadaan normalnya 90% dari cairan empedu ini berupa cair. Fungsi empedu. 1. Membantu proses pencernaan lemak. Lemak memiliki sifat tidak larut dalam air.
Jadi, hanya cairan empedu yang mampu mencerna lemak. Ketika ada makanan yang masuk ke usus 12 jari, maka sinyal hormonal dan saraf dalam kantung empedu akan terpicu, lalu menyebabkan kontraksi otot sehingga cairan empedu akan turun ke usus 12 jari untuk mencerna makanan tersebut. Yang kedua, membantu proses absorpsi lemak. Getah empedu berfungsi membantu penyerapan lemak oleh tubuh dengan memfasilitasi jalurnya untuk menembus membran sel. Yang ketiga, membantu pengeluaran limbah. Pigmen hasil pemecah sel darah merah dan kolesterol adalah salah satu komponen yang tak diperlukan juga dapat membahayakan bagi tubuh. Oleh karena itu, komponen tersebut dibuang dari tubuh dengan bantuan cairan empedu. Proses pembuangan kolesterol dilakukan dengan mengikat kolesterol dengan lecitin untuk membantu agregasi kecil yang disebut mikela yang kemudian akan dibuang lewat feses. Yang keempat, mendetoksifikasi racun dari hati. Empedu mengandung antioksidan yang dapat menghilangkan racun. Komponen seperti obat-obatan, bakteri atau virus yang tidak bisa diterima tubuh akan disaring oleh hati. Setelah itu, hati akan mengeringkan keluar melalui cairan empedu. Bagian-bagian empedu. Yang pertama, fundus fasciculata. Fundus fasciculata yaitu bagian akhir dari kantung empedu. Yang kedua, corpus fasciculata. Korpus atau badan fasciculata yaitu bagian kantung empedu yang di dalamnya berisi cairan empedu. Jumlah cairan yang diproduksi dalam satu hari sekitar 600 sampai 1200 ml. Jumlah produksi tersebut dapat meningkat saat tubuh sedang mencerna lemak. Yang ketiga, leher kantung empedu. Leher kantung empedu yaitu saluran tempat masuknya cair atau getah empedu ke dalam korpus fasciculata. Lambung adalah berotot yang ada di bagian kiri atas perut di antara kerongkongan dan usus kecil. Berfungsi untuk mencerna makanan. Lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan untuk menguraikan dan mencerna makanan. Otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Fungsi lambung. Lambung adalah bagian terpenting dalam proses pencernaan. Organ pencernaan yang berbentuk menyerupai huruf J ini memiliki sejumlah fungsi penting. Adapun sejumlah fungsi utama lambung dalam sistem pencernaan, yakni yang pertama, tempat menyimpan makanan sementara, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi, dan mengeringkan makanan ke fase berikutnya menuju usus kecil. Pada saat makanan sampai di lambung, makanan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan mekanik adalah proses yang melibatkan lapisan otot lambung guna menghancurkan makanan menjadi lebih kecil dan halus. Sementara itu, proses pencernaan kimiawi memanfaatkan asam lambung, pencernaan, serta hormon pencernaan lainnya. Proses ini bertujuan untuk memecah zat gizi, terutama protein, menjadi molekul kecil yang diolah oleh usus halus. Yang keempat, filorus. Filorus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung usus kecil. Filorus terhubung dengan sphincter filorus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Pankreas. Pankreas adalah organ dengan 12-15 cm panjang dan 4 cm lebar yang terletak di perut dan memiliki dua kapasitas prinsip, khususnya untuk membuat senyawa pencernaan dan menghasilkan hormon. Pankreas terletak di hulu hati, atas membentang ke satu sisi, dan kepala muncul untuk dihubungkan ke duodenum, saluran pencernaan 12 jari ketika digambarkan. Fungsi pankreas.
1. Mengatur kekurangan kadar gula dan darah dengan mensekresikan glukagon yang mempercepat pelepasan gula dari hati. Menjaga kadar gula dalam darah agar tidak berlebih dengan mensekresikan hormon insulin yang mempercepat aliran glukosa ke sel tubuh terutama otot dan merangsang hati mengubah glukosa menjadi glikogen dan disimpan di sel-sel hati. Yang ketiga, menghasilkan enzim lipase untuk memecah lemak menjadi asam lemak. Yang keempat, menghasilkan kometripsin dan tripsin untuk mencerna protein menjadi peptida atau polipeptida. Yang kelima, menghasilkan enzim amilase untuk mengurai amilun menjadi glukosa. Yang keenam, menetralkan pH makanan yang akan masuk ke duodenum agar bersifat basah. Makanan yang terjadi asam dapat melukai usus dan enzim menjadi tidak berfungsi. Menghasilkan hormon somatostatin yang membuang penghambat hormon tumbuhan, hormon stimulasi tiroid, dan hormon gastrointestinal. Bagian-bagian pankreas. Pankreas dibagi menjadi bagian yang mendasar, khususnya kepala, leher, badan, dan ekor. 1. Kepala pankreas ialah bagian terlihat bergabung ke sistem pencernaan kecil. Kepala adalah bagian terluas dari pankreas. Yang kedua, leher pankreas ialah bagian dari pankreas yang mengukur sekitar 2,5 cm dan terletak di antara kepala dan tubuh. Yang ketiga, badan pankreas ialah bagian dari pankreas yang terletak di antara leher dan ekor. Juga disebut bagian paling penting dari pankreas. Yang keempat, ekor pankreas ialah daerah ekor menurun terletak di perut kiri. Ekor adalah bagian terakhir dari berbagai macam pankreas. Yang kelima, pipa pankreas atau saluran pankreas ialah saluran dari saluran pankreas yang akan mencampur dengan koledoductus atau empedu pipa dan akan mengeluarkan bahkan kimia yang berbeda dari pankreas untuk membantu dalam rangka pencernaan. Yang ketujuh, usus halus. Usus halus merupakan bagian saluran pencernaan yang disebut juga usus kecil. Letak usus halus berada di antara lambung dan usus besar. Bentuk usus halus seperti tabung sempit yang berkelok dan memenuhi bagian perut bawah. Ukuran usus halus memiliki diameter sekitar 2 cm atau lebih dengan panjang sekitar 6 meter pada orang dewasa, sehingga usus halus sering disebut sebagai organ pencernaan terpanjang dalam tubuh manusia. Fungsi usus halus. Fungsi usus halus yang utama adalah melakukan pencernaan secara kimiawi dan penyerapan makanan. Selain menyerap dan mencerna makanan dari lambung secara spesifik, setiap bagian usus halus memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya, 1. Usus 12 jari atau duodenum. Fungsi usus 12 jari adalah untuk memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil, sehingga bisa dimanfaatkan tubuh. Yang kedua, usus kosong atau jejunum. Fungsi usus kosong adalah untuk mencerna dan menyerap berbagai komponen dalam tubuh, khususnya air, karbohidrat, protein, dan vitamin, juga komponen yang bersifat lipofilik lainnya. Yang ketiga, usus penyerapan atau ileum. Fungsi usus penyerapan adalah menyerap garam, vitamin B, dan komponen makanan yang tak dapat terserap usus. Bagian-bagian usus halus. Duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari atau duodenum merupakan bagian awal usus halus yang letaknya berada tepat setelah lambung dan sebelum usus kosong. Panjang duodenum berkisar 25-38 cm, yang menjadikan sebagai bagian usus halus yang paling pendek dengan pH normal sekitar 9,2 jejunum atau usus kosong. Usus kosong atau jejunum merupakan bagian usus halus yang letaknya berada di tengah. Panjang jejunum sekitar 1-2,5 meter. Ileum usus penyerapan. Usus penyerapan ileum merupakan bagian usus halus paling akhir.
Panjang usus penyerapan sekitar 2-4 meter dengan pH di dalamnya berkisar antar 7-8 netral atau sedikit basah. Pada usus penyerapan terdapat struktur seperti toniolan yang disebut fili. Fungsi fili adalah menyerap nutrisi seperti gula. Penyerapan ileum adalah menyerap vitamin B, terutama B12, gram empedu, dan makanan yang tak terserap jejunum. Enzim yang dihasilkan usus halus. Yang pertama, enzim maltase. Fungsi enzim maltase adalah mengubah maltase menjadi glukosa dan galaktosa. 2. Enzim sukrase. Fungsi enzim sukrase adalah mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang ketiga, enzim lipase usus. Fungsi enzim lipase usus adalah mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang keempat, enzim eripsin atau dipeptidase. Fungsi enzim eripsin atau dipeptidase adalah untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Yang kelima, enzim disakarase. Fungsi enzim disakarase adalah mengubah disakarida menjadi monosakarida. Enzim enterokinase. Fungsi enzim enterokinase adalah mengubah nitrogen menjadi tripsin. Usus besar. Usus besar atau yang biasa juga disebut kolon merupakan organ pencernaan lanjutan dari usus halus yang mempunyai fungsi sebagai penyerapan makanan yang tidak dapat diserap dalam usus besar. Usus besar atau kolon juga bisa menyerap garam mineral serta air sehingga bisa mengatur keseimbangan cairan di dalam tubuh. Dengan adanya penyerapan air tersebut, maka usus besar juga mempunyai peran dalam pembentukan konsistensi feses baik cair maupun padat. Untuk diameter usus besar sendiri sekitar 6 cm dengan panjang sekitar 1,5 meter. Untuk sisa-sisa makanan yang melewati usus besar kemudian berakhir pada bagian rektum sebagai muara dari usus besar atau anus. Fungsi usus besar: 1. Menyerap cairan maupun garam mineral dari makanan yang sudah melewati usus besar. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan cairan serta elektrolit dengan penyerapan air pada saluran pencernaan. Yang ketiga, sebagai tempat untuk memproduksi vitamin K yang memiliki fungsi sebagai salah satu komponen pembekuan darah. Yang keempat, dengan lendir yang terdapat di dalam usus besar, maka dapat melindungi saluran pencernaan dari infeksi bakteri. Yang kelima, dapat menyeimbangkan pH makanan dengan berbagai cara seperti dengan menghasilkan alkali, sehingga keasaman makanan bisa diatur. Yang keenam, sebagai tempat menyimpan limbah serta mengeluarkan kotoran yang tidak dihasilkan. Rektum. Rektum adalah organ terakhir dari usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena menumpukan material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Jika defekasi tidak terjadi, seringkali material akan dikembalikan ke usus besar, di mana penyerapan air akan kembali dilakukan. Jika defekasi tidak terjadi untuk periode yang lama, konstipasi dan penyerapan feses akan terjadi. Fungsi rektum. Fungsi rektum bertindak sebagai fasilitas penyimpanan sementara untuk bahan kotoran atau sampah. Anus. Anus adalah bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia dan hewan. Anus, yang juga sering disebut dengan dubur, ialah perpanjangan dari rektum yang terletak di luar tubuh terbuka atau tertutupnya anus diatur oleh otot sphincter. Panjang anus adalah kira-kira 4-5 cm. Fungsi anus untuk melakukan proses defekasi. Defekasi ialah proses membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defekasi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut ialah otot sphincter, mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan.
3. Menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Bagian-bagian anus. 1. Anal kanal. Anal kanal merupakan sebuah saluran dengan panjang sekitar 4 cm yang dikelilingi oleh sphincter anus. Bagian atasnya dilapisi oleh mukosa glandular rektal atau fungsi kanal ini merupakan sebagai penghubung antara rektum dengan bagian luar tubuh. 2. Rektum. Rektum sebenarnya merupakan organ yang berbeda dengan anus. Rektum merupakan ruangan dengan panjang sekitar 12-15 cm yang terletak setelah kolon atau usus besar. Fungsi rektum ialah untuk menampung feses sementara. Ketika rektum sudah penuh, maka di dinding rektum akan memberikan impuls atau rangsangan ke otot sehingga timbul keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Yang ketiga, sphincter anal internal. Sphincter anal internal merupakan jaringan otot polos yang mengelilingi 2,5 bagian kalis anal. Sphincter anal internal mempunyai ketebalan sekitar 5 cm. Karena disusun oleh serat otot polos, maka karena dari sphincter ini berlangsung secara tidak sadar dan tidak dapat dikontrol, fungsi dari sphincter anal internal ialah untuk mengatur pengeluaran feses saat buang air besar agar feses tidak kembali masuk ke usus. 4. Sphincter anal eksternal. Sphincter anal eksternal merupakan jaring otot rangka atau lurik berbentuk elips yang melekat pada dinding anus. Panjangnya sekitar 8-10 cm. Fungsi dari sphincter anal eksternal ialah untuk membuka dan menutup kanalisis anal. Karena disusun oleh otot rangka lurik, maka kerja dari sphincter ini adalah secara sadar. Otot inilah yang membuat kita bisa menahan proses defekasi atau buang air besar untuk sementara. 5. Festinate line. Festinate line merupakan garis yang berfungsi sebagai garis pembagi antara 2/3 atau atas dengan bagian sepertiga bawah anus. Fungsi dari festinate line termasuk penting karena bagian yang dipisahkan olehnya membuatnya struktur dan fungsi yang berbeda. Yang ke-6, kolom anal. Kolom anal atau yang juga sering disebut dengan kolom Morgani ialah beberapa lipatan membran mukosa dan serat otot. Nama Morganis dari penemunya yaitu Giovanni Battista Morgani. Fungsi dari kolon anal ialah sebagai pembatas dinding anus. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Badan gede sakit ada nih. Betul, ini pakai tuh. Hah? Di apa kan? Betul sih.